Nah, sampai ke bagian bawah, di paling bawah itu ada pendapatan dari piutang jasa pelayanan perusahaan di tempat yang lain. Nah, itu ngambilnya dari pengaturan rekening yang ada di sini. Oh, belum wis mati ya. Ya. Dari situ tadi, ya, akun rekening, menunya ada di pengaturan rekening. Nah, pengaturan rekening ini menghubungkan dengan menu-menu yang ada di Simeres Ganja. Contohnya mana? Contohnya ini saya daftarkan dulu di sini ya. Saya daftarkan, saya klik tombol baru, terus kemudian saya daftarkan satu pasien atas nama Rudi Santoso, dokter dituju Hilyatul Nadia, polinya penyakit dalam. Nah, ini saya simpan. Nah, sudah disampaikan tadi bahwa yang dianut di Simeres Ganja sifatnya adalah accrual base. Ya, kita mengikuti standar akuntansi yang baru. Nah, kalau kita buka di sini, ketika saya lakukan tindakan, ini dokternya melakukan tindakan, dicari tindakannya, misalnya spesialis. Nah, AF lepas gift oleh dokter spesialis, terus kemudian imunisasi dewasa oleh dokter spesialis, ini diklik tombol simpan. Nah, ketika diklik tombol simpan ini, dia sistem akan mendeteksi data di pengaturan rekening ini. Ya, di pengaturan rekening ini pendapatannya akan dilempar ke sini. Ya, karena dia accrual base, pendapatan ini dia belum ketahuan dia bayarnya pakai apa, sehingga kita kontra terlebih dahulu dengan suspend piutang. Terus di sini ada pembagian jasanya, beban jasa medis dokter, utang jasa medis dokter. Nah, ini jadi satu di sini. Accrual base itu dokternya baru melakukan tindakan, sudah dihitung sebagai pendapatan. Accrual base itu dokternya baru melakukan tindakan, itu sudah kita akui sebagai utang. Nah, karena utangnya belum dibayarkan, maka kita catat sebagai beban. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, tadi sudah kita lakukan tindakan, kita cek begitu tadi pengaturan rekeningnya sudah disetting ke sana, kita cek di sini di bagian keuangan ada namanya posting jurnal di bagian keuangan. Di bagian sini ada namanya posting jurnal. Nah, secara otomatis akan mengikuti tarif yang ada di tarif rawat jalan, karena ini tadi kita rawat jalan, keluar di sini. Ya, pendapatan tindakan rawat jalannya nilainya 350 karena 340 karena belum ada pembayarannya menggunakan apa, di sini dikontrak dengan suspend piutang. Sama halnya dengan dokternya, kita sudah rumah sakit, begitu dokternya melakukan tindakan sudah punya utang dengan dokternya, ya. Nah, karena belum ada pembayaran, maka sementara kita hitung sebagai beban. Jadi di akhir periode itu ownernya sudah pasti tahu, nilai total bersih yang saya dapatkan sekian, gitu, ya. Nah, nanti begitu sudah di akhir periode, ketika kita bayar ke dokternya, baru nanti akan dikeluarkan dia menggunakan pembayarannya apa. Nah, kalau misalnya nanti si pasien bayar dari tindakan dokter ini, nah ini kita lakukan pembayaran, misalnya bayarnya cash 350.000. Ya, kita simpan di sini. Nah, pendapatan ini baru berubah menjadi bayarnya menggunakan apa. Nah, ini kalau kita lihat di sini di bagian posting jurnal, Bapak Ibu bisa cek. Nah, ini keluar. Nah, suspend piutangnya dia berubah menjadi kasir. Nah, ini dia. Suspend piutangnya berubah menjadi kasir. Itu tadi dari pengaturan rekeningnya. Jadi semua aktivitas yang di pengaturan rekening itu adalah transaksi otomatis dari Simeres Ganja. Itu tadi terkait dengan akun. Selain akun rekening, Bapak Ibu, di kita sudah sediakan namanya saldo rekening tahun. Ya, kalau Bapak Ibu biasanya menyebut sebagai saldo awal. Ya,
Tiap kali di Desember tanggal 31, saldo terakhir kita masukkan di 1 Januari pada periode selanjutnya. Dan dari sini nanti bisa kita cek saldo awal, mutasi debit, mutasi kredit, dan saldo akhirnya. Seperti ini. Nah, ini transaksi dari awal tahun sampai akhir tahun nanti kelihatan di sini semua, termasuk nilai persediaan dan lain-lain, masuk dan keluarnya bisa kita pantau dari sini. Kalau kita hanya pengen tahu pergerakan akun per bulannya bagaimana, kita sudah sediakan trial balance. Teman-teman menyebutnya sebagai saldo akun per bulan. Nah, nanti kita cek di sini. Sebagai contoh saya cari persediaan. Nah, persediaan di awal tahunnya berapa, terus di bulan Januari ada masuknya debitnya berapa, kreditnya berapa, di akhir bulannya berapa. Jadi kalau kita pengen tahu nilai persediaan kita di awal bulan sama di akhir bulan dari mana, ya dari sini. Ya, ini ada saldo awalnya, nanti keluar ke pasien berapa, masuk dari vendor berapa, sisa akhir di akhir bulannya berapa. Nah, ini dari nilai persediaannya di saldo akun per bulannya. Nah, ini tadi ya. Nah, untuk RSUD biasanya ngambilnya dari sini juga untuk pembuatan realisasi anggaran dan lain-lain, itu bisa diambil dari sini tadi, diambil per bulannya. Terus di sini ada namanya akun bayar, ada akun bayar hutang, ada akun piutang, ada akun penagihan piutang, ada akun jenis aset inventaris. Nah, ini hubungannya dengan apa? Untuk akun bayar dan akun piutang Bapak Ibu, itu ketika teman-teman buka di sini. Nah, saya hapus nota salah dulu. Di sini ada pembayaran. Nah, ini masuk di sini. Akun piutang ada di sini. Ya. Nah, kalau kita buka akun bayar dan akun piutang tampilannya seperti apa? Ini kita ngambil dari akun rekening tadi, terus kemudian kita mau masukkan sebagai akun closingnya apa. Nah, ya di sini. Sebagai contoh ada bayar cash, ada bank BCA. Kadang bank BCA itu ada yang dia via QRIS, ada yang dia via transfer dan lain sebagainya. Nah, pengakuan di rumah sakit kita itu mau ditembakkan ke akun COA yang mana? Nah, itu kita tinggal cek di sini. Ya, di sini tadi. Nah, kita tinggal cek dari akun COA yang ada di sini. Kita mau lemparnya kemana? Ada rumah sakit yang memang dia dibedakan dari akun rekeningnya. Tapi ada yang rumah sakitnya itu dijadikan satu. Jadi masuknya ke bank DKI semua, walaupun itu via QRIS, walaupun dia via transfer jadi satu. Nah, dengan menggunakan settingan seperti ini, rumah sakit diberikan keleluasaan mau dipisah atau dijadikan satu. Makanya kita buat menjadi akun rekening dan tidak kita setting paten, ya masih bisa dirubah oleh pihak rumah sakit. Terus kemudian akun piutang juga sama. Ada rumah sakit yang di akun COA-nya itu menyebutkan piutang asuransi, tapi ada rumah sakit yang dipecah, ada piutang asuransi AXA, ada namanya piutang asuransi BPJS, ada piutang asuransi Mandiri Life. Nah, dipisah-pisah di akunnya, tapi ada rumah sakit yang dia dijadikan satu. Nah, di sini nanti bisa disambungkan, akunnya tetap piutang asuransi tapi dari closingnya kita pisah. Ada piutang Jasara Harja, piutang KI dan lain-lain. Nah, itu ngikut juga dari sisi rumah sakitnya. Jadi sebagai buku bantu nanti di pendapatan piutang per akunnya dia terpecah, tapi secara jurnal akuntansinya dia jadi satu tempat. Seperti itu. Nah, itu tadi terkait dengan akun, baik akun piutang ataupun akun bayar. Kemudian Bapak Ibu Desimer Skanja, untuk pendapatan harian itu kita sediakan di sini di menu olah data, tagihan rawat inap dan rawat jalan. Rumah sakitnya siapa yang sudah menggunakan fitur pembayaran per akun bayar? Boleh angkat tangan atau nggak pernah digunakan sama sekali? Hanya digunakan untuk pelayanan pasien saja, nggak pernah ngerekap, ya. Nah, ini pendapatan per akun bayar dia tampil tadi. Jadi begitu kita setting,
akun bayarnya ada apa saja. Walaupun secara coanya dia masuk ke satu akun Bank BRI, tapi dari closingnya bisa kita pecah ini. Ini bank apa, via kirisnya berapa, via transfernya berapa, atau via payment pointnya berapa. Nah ini. Nah kita ada beberapa model, karena ada rumah sakit pengennya memanjang ke kanan, ada juga yang dia pengennya kelihatan turun ke bawah. Saya cari di sini, saya tampilkan. Nah ada rumah sakit yang pengennya model seperti ini, jadi begitu pembayaran kelihatan ada bank BCA dan kasir. Satu pasien bawa pakai dua akun. Nah rekapannya ada di bawah. Kita hari ini bank BCA 3 juta, Bank Mandiri 1.647, kas bendaharanya atau bayar langsung berapa, terus kas kasirnya berapa, 7.807.132. Nah ini jadi langsung di sini. Nah ini rekapan yang harus dicek per hari ini. Nah kalau biasanya kalau untuk yang kasir, nah ini yang disetor ke bendaharanya. Ya. Ada yang sudah menggunakan? Angkat tangan yang sudah menggunakan. Yo, sudah dikasih aplikasi gratis nggak pernah dipakai. Nah ya, Dokter Wiwi yang sudah ya. Nah ini untuk pendapatan per akun bayarnya. Nah kalau kita pengen tahu pendapatan per akun piutangnya, karena kan mayoritas di kita kan BPJS tadi 97%, 80%, tapi ada rumah sakit yang punya banyak asuransi, itu bisa kita buka di piutang per akun piutang. Kita pengen tahu nih nilai di masing-masing piutangnya. Nah ini kita buka. Nah totalnya ada di bawah sini 28 juta, akan kepisah piutang Garda Medica berapa, piutang Jasara Harja berapa, piutang KAI berapa. Nah ini pendapatan dari sisi piutangnya. Dari sini dulu ada yang pengen ditanyakan? Ya langsung tanya jawab saja. Sudah dibuka Simeresnya? Ini hanya akan keluar kalau sudah di closing. Kalau belum di closing dia nggak akan keluar. Ya. Jadi kalau tempat Bapak Ibu dia di sini tidak di closing atau tidak disimpan, dia nggak akan tampil. Ini baru akan tampil kalau sudah disimpan. Ya. Jadi kalau owner Bapak Ibu tanya, saya pengen tahu piutang BPJS ke saya berapa tiap bulannya, itu salah satunya dari situ. Terus ada yang namanya pendapatan per akun rekening atau pendapatan per akun closing, ya. Nah, kenapa kita bedakan? Karena tadi ada rumah sakit yang dia itu secara COA digabung menjadi satu, ya, menjadi satu. Sama-sama Bank BRI, tapi ada yang via kiris, ada yang via transfer. Nah, kalau kita pakai akun rekening, tergantung di rekeningnya dia dipecah apa enggak. Kalau dia tidak dipecah ya nanti jadi satu. Bank Mandiri ya Bank Mandiri di sini, gitu. Nah, di pendapatan per akun rekening ini dia gabungan antara yang dia dibayar cash oleh pasien atau via transfer dengan yang jadi piutang. Nah, ini pendapatan per akun rekening. Ngambil dasarnya dari COA. Ada lagi yang namanya per akun closing. Nah, kalau kita tadi buka di SIMRS, di pembayaran baik rawat jalan ataupun rawat inap, itu ada yang namanya closingnya. Tadi sudah saya sampaikan, secara COA-nya memang digabung, tapi secara pembayarannya dia pengen dipisah, tetap kelihatan mana yang dia via transfer, mana yang via bayar langsung atau via payment point. Nah dari sini nanti bisa dipecah seperti ini. Nah ini pendapatan per akun rekeningnya, omsetnya kita menyebutnya. Nah di sini pendapatan per akun bayar ataupun pendapatan per akun rekening ini termasuk pendapatan yang di luar transaksi harian. Dari mana? Contohnya dari penjualan obat bebas. Jadi Bapak Ibu kalau melakukan penjualan obat bebas di sini, nanti di pendapatan per akun bayar itu secara otomatis akan tampil juga. Atau dari pemasukan lain-lain, apa contohnya? Biaya sewa ambulan. Nah, biaya sewa ambulan, biaya naik kelas pasien loh. Kenapa biaya naik kelas pasien kita bedakan? Ya karena itu memang di luar paketnya BPJS, jadi jangan dimasukkan ke paket BPJS ya. Karena BPJS itu bayarnya berdasarkan inasi biki. Nilai nilai biaya naik kelas itu di luar paketnya inasi biki. Jadi kalau Bapak Ibu main RVP,
biar nilainya ini nanti tidak masuk ke nilai RVP ya, atau relative value unit cost-nya ya, penyusutan berdasarkan persentase bayar BPJS. Untuk option sendiri Bapak Ibu, ini tadi untuk pembayaran dan piutang di sini. Terus kemudian untuk omset sendiri sudah kita sediakan di menu K ini tadi. Nah, kalau Bapak Ibu sudah buka, silahkan dicari menu penerimaan omset dan kas masuk. Ya, ini pendapatan detail di masing-masing. Ada apa saja? Ada rawat jalan. Nah, ini pendapatan dari rawat jalan, pendapatan dari rawat inap, penjualan bebas ini per masing-masing, pemasukan lain-lain dari sewa OK, dari biaya antar pakai ambulan atau yang lain ya, atau biaya studi banding nanti masuknya ke sini. Terus kemudian biaya deposit. Nah, masuk sini juga. Piutang pasien dibayar, kalau misalnya BPJS bayar, terus kemudian asuransi bayar, nah itu nanti masuk ke sini. Nah, piutang peminjaman uang dibayar, kita punya cabang perusahaan itu, dia pinjam ke kita, dia kembalikan. Nah, itu masuk ke sini juga. Piutang jasa perusahaan, ya. Kita bekerja sama dengan perusahaan, kita naruh klinik in-house namanya di masing-masing. Atau kita bekerja sama dengan event organizer, kita menyediakan tenaga dan mereka bayar, itu jadi piutang. Nah, di kita sudah ada menunya ya. Nanti bisa kita tunjukkan. Nah, nanti penerimaannya, rekapannya masuk di sini, di penerimaan, omset dan kas masuk. Nah, itu ya Bapak Ibu. Terus kemudian di Simeres Ganja kita sediakan untuk memantau piutang-piutang yang masuk ke masing-masing vendornya. Bapak Ibu tinggal ketik di sini, ada namanya piutang. Terus kemudian di sini ada namanya nilai piutang, ringkasan piutang per cara bayar. Jadi Bapak Ibu kalau pakai Simeres Ganja pengen tahu piutang saya di masing-masing vendor yang belum dibayar berapa, silahkan buka fitur ini. Ada namanya ringkasan piutang per cara bayar. Nah, ini adalah piutang di masing-masing perusahaan yang memang belum dibayar oleh mereka ke kita. Asalkan keuangan di Simeres Ganja dipakai. Ya, di sini. Nah, yang di BPJS berapa, yang di Garda Medica berapa. Nah, itu pakainya ini. Gitu ya. Sudah dipakai Bapak Ibu? Belum. Jadi ownernya nggak tahu ya, utang saya, piutang saya yang dibawa oleh Aksa Mandiri berapa, Mandiri Life berapa, itu nggak tahu ya. Manual. Ya Allah, sudah pakai sistem masih manual. Atau owner juga pengen tahu pendapatan piutang saya per masing-masing vendornya per bulannya berapa. Nah, ini sudah kita sediakan nih. Tuh. Januari BPJS berapa, umum berapa, piutang umumnya atau jasa raharjanya berapa. Nah, nanti di akhir tahun ada nilai nominal untuk rencana anggaran belanja tahun depan. Tadi kan Dokter Wiwi bilang kan ada target bulanannya, kan kita bisa cari dari tahun sebelumnya, proyeksinya sekian loh. Nah, kelihatan di sini. Nilai piutang per cara bayar per bulannya. Seperti ini. Nah, untuk piutang yang belum dibayar oleh masing-masing perusahaannya, ada namanya piutang belum lunas. Jangan-jangan dari awal pakai Ganja sampai sekarang nggak pernah dibuka menunya ini, miliaran pasti piutangnya, ya. Bener nggak? Iya. Nah, ini saya cari dulu piutang yang sudah dibayar biar nanti bisa kita cek. Nah, ini datanya saya hapus biar nanti kelihatan.
ada namanya piutang belum lunas. Nah, ini untuk memantau ya. Jadi manajemennya pengen memantau piutang yang belum dibayar itu totalnya di kami berapa, bisa difilter berdasarkan asal piutangnya. Nah, ini Bapak Ibu. Tadi ada yang bilang pakai BPJS saya rugi loh. Nah, kalau Bapak Ibu ruginya di bagian apa? Ya, saya melayani BPJS, ruginya di bagian mana? Kalau kita pakai sistem harus bisa menjelaskan itu ruginya di bagian mana. Ya, untuk BPJS Bapak Ibu di Simeres Kanja berlaku dua cara. Yang pertama dengan penyusutan, yang kedua dengan kerugiannya 100% diakui oleh pihak rumah sakit. Kalau piutangnya itu berlaku penyusutan, artinya jasanya dokter kita bayar berdasarkan persentase bayar BPJS. Nah, ini kalau Bapak Ibu nanti download di link Simeres Kanja, itu ada tutorial namanya tutorial penggajian ya. Bisa dibuka di sini. Ini cara kita memperlakukan BPJS. Nanti ada juga sampel ini dari tarif asli langsung orang rumah sakit ya. Nanti bisa dicari contohnya RVU. Nah, ini kita jelaskan dulu dari sisi pendapatan BPJS ya, yang ada di Simeres Kanja. Di Simeres lain belum ada. Sementara yang paham teorinya baru kita. Nah, ini Bapak Ibu dari sisi keuangan, kalau misalnya yang sudah jalan mana? Salah satunya ada RS Sahabat Pandaan Pasuruan, dia sudah jalan dengan menggunakan seperti ini. Kalau tempatnya dokter Wiwi saya nggak tahu pakai penyusutan apa enggak. Ya. Nah, ini satu tarif kita Bapak Ibu, satu tindakan itu ada tindakan 150.000 dengan di dalamnya terbagi jasanya dokter 90.000. Rumah sakit 30.000 dan manajemen dapat 30.000. Sementara obatnya dapat 100.000. Kok kebetulan inasi bikinya kita hanya dibayar 150.000, ini sampel. Sehingga kita hanya dibayar 60.000. Kalau kita dengan menggunakan model penyusutan ini Bapak Ibu, dengan penyusutan ini kita tidak mengakui kerugian dari sisi tindakan. Kerugian yang kita akui hanya dari sisi BHP atau dari sisi modalnya atau dari sisi obatnya saja. Nah, 6 nilai ini akan kita gunakan untuk koreksi jasa dan kerugian. Nah, karena kita dibayar 60%, maka 150.000 ini kita susutkan menjadi 90.000, menyusut 60% dengan jasanya dokter 54.000 yang kita bayarkan ke dokter yang harusnya 90.000, rumah sakit 18.000 yang harusnya dapat 30.000 dan manajemen dapat 18.000 yang seharusnya dapat 30.000. Obatnya, sistem Simeres Kanja setiap kali melakukan transaksi pemberian obat Bapak Ibu itu selalu disimpan yang namanya harga beli dari vendor dan harga jual ke pasien. Jadi ketika disusutkan dia akan deteksi harga beli dan harga jual kita ke pasiennya berapa, dia deteksi. Oh, saat itu kita pakai harga belinya itu yang harga beli 70.000, sementara BPJS hanya membayar ke kita senilai 60.000 dengan menggunakan penyusutan tadi. Sehingga kerugian dari sisi kita itu adalah senilai 10.000. Nah, seperti ini. Dan Bapak Ibu nanti bisa buka menunya namanya menu RVP. Nah, di RVP ini Bapak Ibu, kalau kita tampilkan di sini dan kita centang, nah ini akan kelihatan kita hanya dibayarnya berapa persen. Oh, 25%. 25% akan kita gunakan untuk koreksi tarifnya, jasa dokter kita bayar seperti itu. Kalau Bapak Ibu pengen lihat rinciannya, nilai kita di masing-masing bagian itu bisa diklik kanan di sini ada namanya tampilkan rincian. Nah, dari tampilkan rincian ini akan kelihatan Bapak Ibu. Nah, ini di sini kelihatan jasa rumah sakitnya berapa, jasa asli dokternya, manajemen rawat jalannya dapat berapa, terus total biaya rawat inapnya dapat berapa. Nah, ini pembagian jasanya aslinya sudah ada di sini. Nah, ini tinggal Bapak Ibu klik kanan, mau ditampilkan rinciannya atau dihilangkan rinciannya. Nah, ini kelihatan tuh. Oh, registrasi 10.000. Ini sebelum dieksekusi. Nanti setelah dieksekusi akan susut berdasarkan pola tarif di masing-masing rumah sakitnya. Seperti ini. Ini ada salah satu contoh asli ini dari RS
Aji Darmo ya. Bisa digunakan untuk kendali biaya juga ya. Ini tarif aslinya kebetulan dia rawat jalan ada 3 tindakan, yaitu konsul dokter, USG, dan darah rutin. Untuk konsul dokternya nilainya 75.000, di mereka memang segitu ya. Ini tarif asli ngikuti perdanya. Dengan pembagian jasa dokternya 48.000, rumah sakitnya 15.000, manajemennya 6.000, dan perawatnya 4.500. USG-nya itu 86.250, dengan dokternya dapat 31.000, jasa sarananya 43.000, manajemennya dapat 7.000, dan perawatnya 3.000, dan juga ada darah rutin atau laborat dengan nilainya 54.000. Nah, totalnya itu 215.000. Untuk obatnya kebetulan dapat nilainya 14.690. Ini kebetulan dia pakai obatnya generik, ada asam folat, harganya Rp72. FE 228, paracetamol 180, dan Javik 650. Nah, kebetulan kok bayarnya dia RS tipe C. Nah, itu senilai 180.000. Sehingga BPJS hanya bayar ke kita itu 78%. Nah, 78% ini akan kita gunakan koreksi untuk jasa dan pendapatannya, dan kerugiannya dari yang ada di sini kita hanya rugi senilai Rp169 ya, dengan nilai penyusutan 78%. Kalau misalnya harusnya dokter dapat 48.000, karena kita susutkan kita hanya tinggal membayar dokternya 38.000. USG yang harusnya dokternya dapat 31.000, kita hanya tinggal membayar dokter senilai 24.000, dan ini otomatis nanti akan dilakukan oleh sistem. Kalau misalnya dokternya nambah obat, ini untuk kendali biaya juga, semakin banyak obat yang dipakai dokter, jasa mereka akan semakin susut. Sebagai contoh, Javik yang harusnya dapat 10 dimasukkan oleh dokternya 20. Nah, jasanya secara otomatis akan susut menjadi 36. Ya. Dokternya nambah di sini obatnya dari 10 ditambah jadi 20 untuk paracetamolnya, begitu dimasukkan ini akan susut lagi menjadi 36. Nah, kalau misalnya ini saya masukkan menjadi 30 misalnya, nah jasanya akan susut menjadi 35.000. Nah, seperti ini ya. Ini penyusutan itu seperti ini. Jadi kita tidak mengakui kerugian dari sisi tindakan, karena kerugian ditanggung bareng antara kita dengan dokternya dan dengan karyawan dan yang lain-lain. Nah, semakin banyak obat yang dipakai, ya nilai jasa mereka semakin turun. Jadi sehingga mau tidak mau dokter gimana caranya biar penggunaan obatnya tidak berlebihan. Karena yang paling susah itu ngontrol tindakan dokternya. Ya, yang ngontrol obat yang diberikan dokternya. Semakin banyak obat yang dipakai, jasa mereka semakin kecil. Semakin sedikit obat yang dipakai, jasa mereka akan semakin naik. Ini sudah diterapkan di beberapa rumah sakit, salah satunya RS Sahabat Pandaan Pasuruan. Dia menggunakan model seperti ini. Ya. Nah, jasanya baik yang disusutkan atau tidak disusutkan tadi sudah disinggung sama Dokter Wiwi, ada di menu detail JM dan dibayar JM dokter. Nah, ini ada di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti di bayar JM-nya kita ada namanya menu bayar JM. Bayar JM. Nah, baik yang disusutkan ataupun tidak disusutkan nanti akan langsung masuk ke sini. Nah, ya ini semuanya. Nah, nanti tinggal dicentang-centang saja atau dipilih semua. Nah, ini bisa dicetak slipnya dari sini, dari tindakan yang sudah dilakukan tadi di rawat jalan, terus kemudian disimpan. Ya. Nah, rekapannya ada di sini, dan yang sudah terbayar dia tidak akan tampil kembali. Ya. Dan yang ada di sini nanti di postingan jurnalnya Bapak Ibu, dia juga sudah otomatis postingan jurnalnya Akrual Best. Nah, ini ada ini pembayaran jasa medis dokter utang dikontra dengan kas bendahara. Nah, ini masuk di sini. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan dulu terkait dengan yang sudah disampaikan. Ya, panitia, belakang ada yang bertanya.
Panitianya malah hilang ya. Belakang. Ya, ada yang ditanyakan terkait dengan akun bayar terus dan lain-lain. Silakan sebelum dilanjut. Baik, terima kasih Pak waktunya. Pak, jadi ada case di rumah sakit kita itu kan untuk pembayaran dokter-dokter operator yang pegang pisau itu kan pakai proporsional. Nah, kemudian untuk proporsional itu sendiri yang pertama masing-masing dokter itu beda presentasinya. Misal departemen OJIN berapa, bedah berapa. Yang pertama, yang kemudian yang kedua untuk pembayarannya itu setelah hasil verifikasi dari BPJS keluar. Jadi nanti akan ada yang terbayar, pending, atau yang tidak terbayar karena tidak layak. Nah itu untuk hal seperti itu apa bisa ya Pak? Kita kan bayangannya masih manual nih. Kalau semisal di SIM RS Kanza apakah bisa langsung seperti itu? Ya. Kemudian yang kedua, kita itu kan misal Pak, kita kasih plafon obat untuk dokter, misal dirawat jalan itu kita kasih 50.000. Nah misal dokter itu mau masukin obat, ternyata obatnya itu misal 51.000, itu sudah muncul warning dan dokternya nggak bisa masukin lagi. Itu kira-kira bisa nggak ya Pak kalau kayak gitu? Terima kasih. Itu sudah kesepakatan dengan pihak dokter nggak? Iya sudah. Misal sudah seperti itu, apakah di Kansa bisa? Pakai template pemeriksaan. Ya, artinya gini, semua yang ada di SIMERES harusnya sesuai dengan koridornya. Ada PMK yang mengatur. Nah, terkait dengan pembatasan nilai nominal itu harusnya rumah sakit rapat dengan komite medis, kemudian ditetapkannya menjadi apa? Menjadi namanya panduan praktek klinis. Panduan praktek klinis di SIMERES Kanca apa namanya? Ada namanya template pemeriksaan. Jadi sebenarnya case-nya bukan maksimal obat yang dipakai, tapi sesuai kesepakatan. Di template pemeriksaan ini kita buat terlebih dahulu untuk penyakit tertentu maksimal yang diakomodir berapa. Jadi tidak dipukul rata semuanya segitu ya. Kalau ini ada dasarnya apa? Dasarnya panduan praktek klinis. Nah ini ada subjeknya, terus objek dan lain sebagainya, terus ada diagnosanya, terus kemudian permintaan radiologi sama obat yang boleh diberikan apa saja. Nah nanti dokternya ketika dia melakukan tindakan, dia tinggal pilih template tersebut. Nah, template tersebut yang nanti bisa disimpan dokter otomatis jadi permintaan di bagian laborat, permintaan di bagian radiologi dan otomatis jadi resep. Nah, kok dokternya cukup kasih template ini, jangan dikasih input resep. Input resepnya matikan, dia nggak bisa masukin input resep. Itu kalau mau dibatasi. Itu ya. Itu kalau mau dibatasi. Sehingga itu sudah sebagai kesepakatan. Nah, kesepakatan dengan dokter kan kemarin kan untuk penyakit ini hanya maksimalnya sekian dok. Nah, input resepnya matikan, dokternya hanya bisa masuk dari template pemeriksaan tadi. Kalaupun tidak, sebenarnya tinggal SK aja nanti dievaluasi tiap bulan. Nah, di input resep dokter pun di sini sebenarnya sudah ada maksimalnya, ya. Sudah ada nilai nominalnya. Nah, ini dimasukkan nilai nominalnya berapa di sini kan ada sebenarnya. Nah, kontrolnya sebenarnya dari sini kita buatkan SK-nya dipatuhi sama dokternya. Tapi kalau memang dokternya nggak mau pakai ini, ya udah pakai template pemeriksaan sesuai dengan kesepakatan. Mau nggak mau dokternya pakai resep yang sudah disepakati. Jadi dokternya nggak bisa masukkan di atas nilai platform yang sudah disepakati tadi. Seperti itu. Tapi ada dasarnya. Kalau tadi kan nggak ada dasarnya, maksimal sekian. Nah, kalau misalnya pasiennya normal nggak apa-apa. Kalau ternyata tertentu dia kalau dengan obat ini ternyata ada alergi, nah dokternya nggak bisa pakai obat tersebut, ternyata harus pakai obat yang lebih mahal. Nah ini kan jadi masalah. Tapi kalau dengan template tadi dibuat saja pada diagnosa, asesmennya nanti dibedakan, bisa dibuat rinci sama penyakitnya, tapi obatnya berbeda kan juga bisa sesuai dengan kesepakatan. Seperti itu, ya. Terkait dengan tadi proporsi, sebenarnya kalau proporsi itu di kita ada namanya kan paket operasi. Nah, paket operasinya sudah dipecah di sini. Nah, ini tarif operasinya sudah dipecah. Di sini kan ada tarif nih. Nah, ini kan ada asisten operator 1 dan lain sebagainya. Kalau pakai RVP atau RVU tadi, kita tidak membutuhkan perbedaan tarif antara umum dengan BPJS. Kita pakai tarif umum pun nggak masalah. Kenapa? Karena nanti akan disusutkan berdasarkan persentase bayar BPJS. Sebenarnya masalah jasa itu yang penting cukup menurut dokter. Ya, mau pakai persentase dari inasi bigi atau pakai
persentase disusunkan ini nggak masalah. Kita pakai tarif umum tapi kita susunkan berdasarkan persentase bayar BPJS, itu nggak masalah sebenarnya. Ya, dan ini jalan di salah satu rumah sakitnya tadi RS Sahabat Pandaan. Nah, untuk tarifnya silahkan pakai tarif umum di sini sesuai persentase. Nah, tadi misalnya 5 juta, operator satunya sekian, operator duanya sekian, analisnya sekian, masukkan aja di sini. Yang penting ketika di akhir nanti tinggal kita susunkan berdasarkan persentase bayar BPJS-nya. Nah, tadi di sini. Nah, masalahnya kita belum tahu, Pak, itu yang baru kita akui setelah BPJS bayar ke kita ya. Dari sini kan ketahuan nih. Ini tarifnya aslinya BPJS. Ini tarif asli rumah sakit. Begitu kita dapat umpan balik dari BPJS, kita upload di sini ada namanya cek umpan balik. Nah, ini dari PDF-nya kita convert ke CSV, diupload ke sistem yang akan menghitung per nomor SCP nantinya. Ya. Per nomor SCP-nya akan dihitung. Ada yang satu SCP 80%, ada yang 30%, ada yang 70%, itu udah otomatis. Ya, ini kita tinggal upload umpan balik. Atau kita juga bisa pantau secara manual. Pantau secara manualnya dari mana? Dari menu monitoring. Sudah pernah pakai ini? Menu monitoring verifikasi klaim BPJS? Belum ya? Ini langsung narik dari data servernya BPJS. Tampilannya seperti ini. Ya, rawat inap rawat jalan, terus statusnya itu proses verifikasi atau pending verifikasi atau klaim. Yang sudah proses verifikasi itu sebenarnya langsung masuk ke sini. Ini narik langsung dari servernya BPJS. Ini untuk mantau ke mereka. Dan di sini langsung kelihatan juga tarifnya rumah sakit berapa, tarifnya grupernya berapa, kita untung atau rugi. Nah, itu sebenarnya sudah ada. Gak pernah dipakai ya? Ya, itulah gunanya Anda workshop ya. Itu nanti kalau posisinya kita tidak mengakui kerugian, jadi dibagi sama RVP namanya. Jadi ini nilainya kita pakai tarif umum, kita proporsikan berdasarkan persentase bayar BPJS. Yang penting di tarifnya sudah dipecah tadi berapa persennya ya. Terus kemudian kalau misalnya rumah sakit mengakui kerugiannya 100% diakui oleh rumah sakit, nah kita ada namanya tadi piutang belum lunas, kita tinggal cari pasiennya BPJS atau yang lain. Nah, ini piutang belum lunas, kita cari piutang. Nah, ini kita tinggal pilih semua. Sudah pernah dipakai menunya? Sudah ya? Belum? Berarti pasienmu nggak pernah terlunasi. Ya. Jadi kalau ditanya sebenarnya kamu untung atau rugi, pasti nggak tahu jawabannya. Ini kita pilih asuransinya, terus kemudian kita klik kanan. Ada namanya hitung kapitasi atau paket. Nilai klaim di kita berdasarkan tarif asli rumah sakit adalah 21 juta. BPJS atau asuransi hanya membayar kita senilai 15 juta. Kita hitung. Nah, ternyata kita hanya dibayar 68%, sisanya mau dijadikan apa? Bisa dijadikan diskon. Kalian rela nggak ngasihkan diskon ke BPJS? Ya, kalau nggak rela kita jadikan ke tidak terbayar. Nah, sehingga nanti kita punya data rekapan data yang tidak terbayar, kerugian dari sisi rumah sakit bisa kita jelaskan baik ke investor, ke owner ataupun ke orang yang butuh. Jadi ketika audit itu bisa kita buka tuh data yang tidak terbayarnya sekian. Nah, ini yang tidak terbayar sekian nih. Ya. Kalau sudah tinggal saya klik tombol bayar. Nah, hilang dari kita. Rekapannya ada di mana? Rekapannya ada di data bayar piutang. Nah, di sini akan kelihatan itu yang tidak terbayarnya berapa. Tuh senilai 6.886.158. Nah, ini ada di sini yang tidak terbayarnya. Ya, kerugian Bapak Ibu itu tuh di situ. Jadi kalau ditanya kita untung atau tidak melayani BPJS, ya dilihat aja dari menu bayar piutang ini kelihatan ini yang tidak terbayarnya berapa. Asalkan menu piutang belum lunasnya tadi dipakai. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu semua? Silahkan kalau ada yang tanya boleh angkat tangan. Silahkan Mas Angga bagian sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Pak Win. Izin saya Zakia dari RSUD Prinsewu. Izin bertanya. Sebelumnya tadi saya ingin menanyakan ketika pasien-pasien yang piutang BPJS, terus ketika kita klaim dan klaimnya itu sudah terbayar, kan barusan dijelaskan ya Pak. Kemudian semisal ada total nilai klaimnya sekian tetapi hanya dibayarkan BPJS itu sekian, berarti kan kurang ya Pak. Dan nanti kan itu dikonversi, apakah kerugian itu dipukul rata ke semua pasien atau bagaimana Pak? Ini untuk yang kerugiannya ditanggung rumah sakit apa pakai RVP? RVP apa ya? Tadi dijelaskan. Kalau RVP itu per nomor SCP dia, kerugiannya per nomor SCP. Jadi bisa beda-beda, ada yang dia 80%, ada yang 70%, seperti itu. Ke masing-masing nomor SCP kan kita dapat umpan balik tuh. SCP A kita dibayar 500.000, SCP B kita dibayar 200.000. Nah, itu per nomor SCP beda-beda. Nah, kalau yang piutang belum lunas tadi, karena kan kerugian 100% dibayar ditanggung oleh rumah sakit. Jadi jasa dokternya tidak kita susutkan, kita bayar apa adanya, kerugian ditanggung 100% oleh rumah sakit. Nah, itu kita lakukan proses kapitasi. Jadi kerugiannya di rata-rata. Jadi kerugiannya itu disusutkan per pasiennya. Nilainya berapa kerugiannya? Berarti per pasien ada yang 2 juta, real cost-nya ternyata kerugian kita tadi di 40%, berarti 40% dari 2 jutanya. Yang satu itu 1 juta berarti 40% dari 1 juta, seperti itu. Itu kalau yang piutang belum lunas tadi, gitu. Cek. Satu lagi Pak. Cek. Ini kan rumah sakit kami ini belum menerapkan untuk piutang belum lunas. Ketika kita akan menerapkan itu, kita mulai dari mana? Terima kasih. Ya. Piutang belum lunas ini pada dasarnya itu kita gunakan untuk memantau ya. Kita mau memantau ada nggak piutang yang dia lolos atau tidak terpantau selama ini. Kadang lupa nggak ditagihkan dan lain sebagainya sehingga masuk di sini. Untuk piutang belum lunas ini, Bapak Ibu, tadi untuk BPJS khusus yang RVP kita pakai menu namanya menu RVP. Nah, kalau ternyata selama ini nggak pernah kita rugikan, nggak pernah kita kita lakukan penagihan, bagaimana ya? Dilakukan pemutihan berarti ya. Di piutang belum lunasnya ini ya tinggal kita klik kanan aja, kita filter berdasarkan asal piutang. Terus kemudian kita pilih semua, kita klik tombol semua tadi dibayarnya. Nah, ini dipilih semua, terus kemudian diklik tombol bayar. Jadi kita lunasi yang memang dari zaman dulu nggak pernah kita bayarkan. Bapak Ibu, untuk piutang itu kita sediakan juga ada namanya penagihan piutang. Jadi nanti kalau memang sudah mulai jalan, untuk asuransi di luar BPJS silahkan gunakan namanya penagihan piutang. Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini. Penagihan piutang pasien. Nah, ini dicari penjaminnya mana. Terus kemudian kita minta si penjaminnya itu untuk transfer ke rekening kita yang mana. Makanya di kita ada namanya akun penagihan piutang. Kita minta si perusahaan tersebut untuk transfer ke bank BCA. Nah, kemudian kita pilih yang mau kita tagihkan yang mana. Nah, kalau sudah bagian penagihannya siapa, terus menyetujui perusahaan bagian keuangannya siapa. Kalau ada catatan dimasukkan di sini. Terus kita cetak. Nah, ini surat penagihan pasien. Nah, ini kwitansi penagihannya, bentuknya seperti ini. Terus ini untuk bentuk invoice-nya. Jangan-jangan Bapak Ibu bikin manual ya, nagih ke perusahaan ya. Iya. Ke Mandiri Life, ke IDEP atau ke yang lain, ke PT KAI dan lain-lain, bikin manual. Nah, ini sudah kita sediakan nih invoice-nya. Begitu sudah langsung disimpan. Nah, begitu disimpan nanti ada 2 data di sini, piutang yang belum lunas sama piutang yang belum ditagihkan. Nah, rekapannya ada di sini. Nah, ini rekapannya. Untuk rumah sakit yang sudah jalan Simeres Kanja, begitu ada pembayaran dari pihak vendor, biasanya mereka upload bukti bayarnya. Nah, bukti bayarnya entah di print screen atau disimpan di sini keluar tuh. Nah, ini bagian penagihan. Tadi untuk rumah sakit yang bagian keuangannya ada 6 orang ya. Nah, itu
bagiannya kan masing-masing, kecuali yang tadi cuma 2 orang ya beda. Itu ditanggung di handle 2 orang. Nah, ini biasanya dipisah-pisah mereka. Bagian penagihan upload, terus kemudian dari bagian keuangan nanti tinggal validasi. Nah, ini diklik tombol validasi. Nah, dari yang ada di sini tadi langsung keluar. Oh, dari 3 tadi yang dibayar baru 2. Ini diklik tombol bayar, ya. Atau dari sini dari 2 tadi yang dibayar ternyata dari pihak asuransinya untuk yang pembayaran pertama dia minta seperti ini, ada diskonnya. Nah, sama seperti itu ya tadi. Nah, ini saya klik tombol bayar. Ketika diklik tombol bayar hilang, selama dia belum lunas dia masih tampil. Nah, ini nanti tinggal divalidasi ulang suatu saat nanti. Begitu divalidasi yang keluar tinggal 1 saja. Gitu. Ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, untuk piutang belum lunasnya. Untuk penagihannya sudah kita sediakan. Ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Terima kasih Pak Rudi. Ini mohon izin pertama, saya Dina Mardeka dari Klinik YPA Husada Mandiri. Ya, Pak, ini kan tadi kalau untuk piutang yang belum kita sesuaikan di Kansa bisa langsung dibayarkan gitu. Nah, pada Klinik YPA ini kan sebenarnya belum melakukan akses di laporan keuangannya melalui Simeres Kansa ini. Untuk yang pertama itu yang harus kita lakukan kan otomatis ada juga penyesuaian saldonya. Iya. Nah, untuk simulasi penyesuaian saldonya, apakah bisa dicontohkan? Kemudian tahapan selanjutnya kita bikin akun dulu atau kita penyesuaian saldonya terlebih dahulu? Terima kasih Bapak. Kalau akun berarti yang pertama kali harusnya akun dulu sebelum yang lain. Coanya diimpor ke dalam Simeres, kalau tidak dimasukkan manual dari sini. Ya, akun rekening. Nah, ini cara bikinnya akun bagaimana? Ya, ini kita masukkan. Kode akunnya 6. Misalnya akun uji coba. Kita buat dulu. Ini kalau mau manual, kalau mau impor nanti tinggal minta tolong tim IT-nya. Di link download Simeres Kansa juga sudah kita sediakan panduan untuk import tabelnya, kita sudah sediakan. Nah, ini akun uji coba. Kalau sudah tinggal saya simpan. Nah, ini terus kalau mau dibuatkan sub akun tinggal diklik kanan, buatkan sub akun. Sub akun uji coba. Kalau sudah tinggal saya simpan. Oh, ini 61. Ya. Simpan. Nah, ini saya buatkan lagi sub akun. 611 sub dari sub akun. Nah, seperti ini. Nah, ini yang pertama kali malah kita sesuaikan. Begitu sudah disesuaikan di sini, baru kita masukkan ke pengaturan rekening, kita sesuaikan dengan arahnya mau dilempar ke akun yang mana. Nah, tadi untuk nyeting saldo awal tahunnya bagaimana? Saldo awal tahun biasanya disetting di 1 Januari ya. Dari sebelumnya 31 Desember kita lihat, kita pindahkan ke situ. Nah, settingnya dari sini. Nih, akun rekening. Tadi kan sudah kita buat sub akun rekening. Nah, ini kita mau ambil yang mana? Saya contoh misalnya sub dari sub akun. Nah, saldo awalnya saya masukkan 0. Nah, karena saya posisinya sudah di bulan November, secara otomatis kalau misalnya dia sudah ada transaksi, nanti akan keluar di sini mutasi debit sama mutasi kredit dari seluruh riwayatnya. Nah, kalau kita mau paksa di bulan pertengahan dimulai dari awal bulan bagaimana? Yang penting saldo dari aplikasi sebelumnya masukkan di saldo awal di sini. Terus Bapak Ibu tinggal hapus dari menu vakum tabel. Nah, tabel jurnalnya kita hapus. Nah, ini kita hapus. Ini seperti ini. Nah, ini saya centang. Begitu saya hapus tabel jurnalnya, secara otomatis dari rekening tahun tadi mutasi debit dan mutasi kreditnya otomatis hilang jadi 0 semua.
rekening tahun. Nah ini jadi 0 semua kan. Nah Bapak Ibu silakan settingkan saldo awalnya di bulan Juni nih, di mayopnya atau di akuretnya saldo terakhirnya sekian. Nah saldonya itu dimasukin di sini semua. Begitu Bapak Ibu masukkan, besoknya dipakai transaksi, ini udah secara otomatis nyambung mutasi debit dan mutasi kreditnya. Itu dari sisi akuntansinya. Kalau terkait dengan tadi piutang terus hutang ke vendor, ya silahkan dilakukan pemutihan terlebih dahulu sebelum nyeting ini ya. Karena kan begitu itu dilakukan proses pelunasan atau pemutihan kan otomatis masuk ke mutasi debit dan kredit yang ada di sistem. Jadi sebelum Bapak Ibu masukkan saldo rekening itu, pastikan pemutihannya sudah diselesaikan semua terlebih dahulu. Baru nanti kita setting saldo awal tahun di sini, nanti jalan di sisi aplikasinya. Seperti itu. Silahkan kalau ada lagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rama dari Resikonologi Malang. Untuk akun rekening yang tarif Malang, itu kapan kita bisa menggunakan untuk fitur-fiturnya, Pak? Ini rilisnya ini. Iya betul. Sepertinya itu mau dibuat ya, tapi kemarin itu kita pertimbangannya server rumah sakit kita nggak yakin mampu, makanya ini kita stop dulu. Kalau dibuat seperti ini kan berarti tiap kali transaksi dia ngecek di dalam tabelnya toh. Sementara untuk ERM saja banyak rumah sakit yang servernya sudah KO, sering minta restart dan lain sebagainya. Makanya ini kita stop dulu. Kalau nanti Bapak Ibu sudah profit, servernya harga 200 juta, 100 juta, berani kita lanjutin ini ya. Nah nanti kedepannya memang akan kita buat per item. Kalau per item berarti bisa detail sekali ya. Seperti itu. Jadi siap-siap. Siapa tahu dengan jalannya ERM ini, daripada kita keluar biaya anggaran per tahun 1 miliar cuma buat kertas, ya dibelikan server. Nah, nanti kalau sudah selesai baru kita lanjut ini ya. Gitu. Silakan Bapak Ibu. Yang lain? Ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romi dari Rumah Sakit Dermali Malang. Yang ingin saya tanyakan Mas Rid, mengenai RVP tadi kan ada fitur cek umpan balik itu maksudnya. Itu yang dimasukkan data umpan balik yang PDF atau yang dari mana ya sih? Nanti outputnya itu seperti ya. Ini daripada saya praktek tak bukakan video tutorialnya ya. Nah, ini sudah ada aslinya di tutorial Simiaras Kanja. Bisa di-download di YouTube-nya juga ada. Cuma kayaknya nggak pernah dibuka ini ya. Umpan balik. Nah, sebenarnya umpan balik BPJS itu kan biasanya dikirim berupa PDF ya. Nah itu kita convert ke dalam bentuk Excel terlebih dahulu kan. Ini dulu ada namanya I love PDF. Jadi file PDF kita upload ke sana langsung keluar berupa data Excel. Nah, Excelnya itu kita cuma mau ambil dari nomor SCP sama total pembayarannya. Kita cuma butuh nomor SCP sama total pembayarannya. Formatnya dihilangkan komanya. Jadi pembayarannya jangan pakai, kan biasanya ada 2 juta kan 2.000.00. Nah itu dihilangin semua. Jadi silakan diformat terlebih dahulu.
kita cuma ambil nomor SPP sama nilai nominal uangnya. Satukanlah hati, satukanlah rindu, kita berdua untuk saling mengisi. Peluklah diriku dengan semua rasa, hanya padaku yang pasti milikmu. Ini ya. Nah, tinggal diklik kanan upload ya. Itu tadi Bapak Ibu mengenai RVP yang ada di Simeres Ganja. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan lagi terkait dengan pelayanan yang ada di rumah sakit seperti itu. Untuk keuangan masih banyak, mau dilanjut sampai jam 10 malam? Setengah 6 tadi katanya Pak. Sampai setengah 6 ya. Itu tadi dari sisi pelayanan pasiennya Bapak Ibu. Keuangan juga mencakup di Simeres Ganja itu mencakup di bagian farmasi. Alurnya bagaimana? Alurnya dimulai dari pengajuan biaya. Nah, Bapak Ibu kalau buka di menu pengajuan biaya, pengajuan pembelian barang. Nah, alurnya adalah dari bagian gudang itu membuat pengajuan ke PPTK untuk di RSUD. Untuk di RS swasta ya nanti tergantung alurnya. Ini dilakukan pengajuan obat dan BHP dimasukkan di sini. Nah, yang RSUD angkat tangan RSUD. Ya, wow banyak ini. Nah, pegawainya atas nama siapa? Ini biasanya bagian gudang pengadaan dimasukkan. Saya masukkan ada kode in beli 100. Yang 20 mg beli juga 100. Terus kemudian Colme eardrop 100. Nah, Combifen 100. Nah, ini pengajuan yang dilakukan oleh bagian gudang ke PPTK. Sama mereka langsung diklik tombol simpan. Ini pengajuan. Teman-teman di PPTK nanti dia cek ini alurnya sama, baik logistik umum, logistik farmasi ataupun logistik dapur, caranya sama. Mereka cek ada data pengajuan atau tidak. Nah, ini dicek data pengajuannya. Oh, ada. Terus diklik tombol cari. Tadi dari Dr. Wiwi sudah disampaikan, sebenarnya namanya konsep akuntansi itu, namanya kita pesen dengan pihak vendornya itu, kita sudah dapat harga kesepakatan awalnya. Ya, kalau bisa kita sudah transaksi dengan pihak vendor itu dalam waktu 1 tahun kita sekian, walaupun tiap bulan kita minta per bulannya sekian, tapi biasanya sudah ada kesepakatan dengan pihak vendornya. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Wiwi. Nah, pengajuan ini juga sama. Pengajuan ini kan yang mengajukan adalah teman-teman di bagian gudang. Begitu sudah diajukan oleh bagian PPTK, dia tinggal cek, oh pengajuannya nomornya sekian, yang mengajukan bagian gudang. Dia tinggal klik kanan saja disetujui atau tidak. Begitu disetujui, dia sudah langsung telepon vendornya yang menyediakan. Nah, begitu sudah telepon yang menyediakan, mereka cek harganya cocok atau beda. Oh, kita sudah dapat kesepakatan dari 24.000, ternyata kita bisa nego dapat 23.000. Termasuk ada diskonnya apa enggak? Oh, ada diskonnya, dari awal sudah diberikan diskon 20%. Nah, dimasukkan di sini. Nah, PPTK-nya langsung menghubungi suppliernya dan langsung memilih suppliernya. Ya, jadi sekalian menyetujui, sekalian membuat yang namanya surat pemesanan ke vendornya. Ini bagi rumah sakit harusnya alurnya seperti ini, tapi banyak rumah sakit yang mengajukan adalah orang farmasi, yang bikin surat pemesanan juga orang farmasi. Jadi kalau ada farmasi yang main pun orang rumah sakit atau direkturnya nggak tahu, ya. Nah, ini sebenarnya digunakan untuk misah itu, ya. Makanya kalau di RSUD ada bagian yang mengajukan, ada yang mengvalidasi sekalian memilih vendornya. Yang memilih vendornya ya orang atas. Jadi orang bagian farmasi tidak bisa bekerjasama dengan pihak vendornya karena sudah di-cut di atas ini. Nah, ini ikuti alur yang seperti itu, ya.
Tapi nanti kalau misalnya dari pihak farmasi diizinkan, ya udah tinggal kasih aja aksesnya. Mereka yang mengajukan, mereka juga yang membuat surat pemesanan gitu. Nah, ini disimpan oleh bagian PPTK-nya. Kalau mau dicetak, boleh dicetak. Nah, ini surat pemesanannya tampilnya seperti ini. Kalau sudah saya cetak tampilan surat pemesanannya. Terus kemudian saya klik tombol simpan. Nah, nanti di bagian farmasi hanya terima barang berdasarkan surat pemesanan yang sudah disetujui oleh manajemen tadi. Dan ketika mereka mau terima barang dari bagian logistik umum, dia tinggal cari yang namanya surat pemesanan. Nah, dari surat pemesanan ini tinggal diklik tombol cari, dia tinggal filter mana yang sudah proses pesan, mana yang sudah datang. Nah, kita cari yang proses pesan atau belum datang. Bisa difilter berdasarkan supplier, nomor pemesanan atau yang lain. Begitu sudah ketemu oleh teman-teman di bagian logistik umum, diklik kanan, dipilih sudah datang. Sehingga ketika si bagian farmasi terima barang, itu ketika ada pemeriksaan BPK, kami hanya terima berdasarkan surat pemesanan yang sudah di-ACC oleh manajemen. Buktinya adalah ini gitu. Nah, ini diklik sudah datang. Dari 100 yang datang cuma 90. Dari 100 yang datang cuma 80. Terus kemudian ditaruh ke lokasinya langsung apotek atau langsung gudang, tergantung alur yang ada di rumah sakit. Nah, kalau ada diskon tinggal dimasukkan diskonnya, kalau sudah diklik tombol simpan. Nah, begitu diklik tombol simpan, rekapannya ada di sini, ini ada totalnya ya. Dan di sini ada statusnya, dia belum dibayar. Untuk rumah sakit yang jalan biasanya vendor dan juga fakturnya dipoto. Ya, vendor dan fakturnya dipoto sebagai bukti. Nah, di sebelah kanan ini ada diklik tombol seperti ini. Nah, kita foto vendor yang ngantar atau suppliernya beserta fakturnya untuk bukti. Nah, diambil, disimpan. Nah, ini tampil nih foto fakturnya. Seperti itu. Ya. Statusnya belum dibayar. Nah, ini rekapannya masuk sini atau dari bagian bagian penerimaan itu bisa langsung dicek di sini. Ada penerimaan obat dan BHP. Ini yang tadi sudah divalidasi dari surat pemesanan, jadi satu di sini. Seperti ini ya. Nah, statusnya belum dibayar. Kita sediakan fitur untuk memverifikasi, ada namanya verifikasi penerimaan obat dan BHP untuk mengecek kecocokan antara surat pemesanan dengan barang yang diterima, cocok atau beda. Nah, kecocokannya berapa persen? Nah, ini ada yang tepat, ada yang kurang. Nah, ini kecocokannya hanya 80%. Itu ya, seperti ini. Nah, barang yang tadi diterima oleh bagian penerimaan secara otomatis masuk ke data namanya hutang obat alkes. Kalau nanti non medis ya hutang barang non medis. Kalau dapur ya hutang barang dapur. Ini ada namanya hutang obat dan BHP. Nah, rekapannya ada di sini. Ini semua yang belum dibayar bisa kita cari berdasarkan tanggal kedatangan, bisa difilter atau berdasarkan tanggal temponya. Pertanyaannya di tempat Bapak Ibu pernah dibuka nggak fitur ini? Kalau nggak pernah dibuka berarti nilai nominalnya bisa miliaran ini, nggak pernah dibayar. Kalau ada pembayaran tinggal dicentang di sini, terus diklik tombol bayar, dimasukkan nomor buktinya dan keterangan. Ini cara pertama. Cara kedua di RSUD ada yang biasanya menyebutnya sebagai titik faktur. Di tempat Bapak Ibu ada titik faktur? Ada. Nah, kalau kita pakai sistem titik faktur di kita masukkan di sini. Titik faktur, terus kemudian dicari suppliernya. Nah, titik faktur biasanya digunakan untuk beberapa faktur digabung jadi satu tagihan. Nah, dimasukkan di sini dicentang. Ini bisa kita cek dulu tadi fotonya sudah ada belum. Nah, ini kalau sudah tinggal diklik tombol simpan. Nah, ini titik faktur. Dari bagian keuangan tadi, lihat ada yang mengajukan titik faktur nggak? Kalau ada, dicek. Oh, ada validasi. Nah, ini diklik datanya, diklik tombol validasi, nanti keluar 2.
yang sudah diajukan tadi. Ini cara kedua. Tinggal dimasukkan nomor bukti, keterangan, dan diklik tombol bayar. Nah, ini tadi ada yang tadi saya ajukan. Ini kalau saya klik tombol bayar, klik di sini, saya masukkan nomor bukti bayarnya. Nah, begitu diklik tombol bayar, dia hilang dari sini. Terus ada data rekapannya masuk ke bayar pesan. Ini ada bayar pesan obat dan PHP di sini. Dari sisi bagian farmasi nanti ada rekapan di data penerimaannya, statusnya sudah berubah menjadi sudah dibayar. Nah, statusnya berubah menjadi sudah dibayar. Kita di bagian keuangan bisa mengecek, kita masukkan di sini namanya vendor. Nah, ini nilai penerimaan vendor farmasi per bulannya. Kita pengen tahu nilai penerimaan vendor per bulannya berapa. Kita bisa gunakan untuk rencana anggaran belanja tahun depannya. Ya, ini totalnya seperti ini. Ini nilai masing-masing vendor per bulannya. Terus kemudian juga bisa kita cek ringkasan hutang vendor farmasi kita itu sebenarnya punya hutang ke masing-masing mereka itu berapa toh. Nah, ini ada namanya ringkasan hutang vendor farmasi. Nah, ini sisa hutangnya berapa ke masing-masing vendornya, ada fiturnya. Sudah dipakai Bapak Ibu? Yo, sudah dikasih fitur canggih-canggih nggak pernah dipakai. Nah, itu ya. Terus kemudian Bapak Ibu, kita di bagian keuangan kita pengen ngecek sebenarnya sisa nilai aset saya itu berapa toh. Nah, di masing-masing ruangannya, karena kadang yang diopnam satu tempat ternyata ada dipinjam oleh ruangan yang lain, atau di ruangan tersebut nggak pernah ke monitor. Nah, kita sediakan di sini ada namanya sisa stok. Nah, sisa stok ini Bapak Ibu ini nyari sisa di masing-masing ruangannya. Nah, nanti akan kelihatan nilai aset kita totalnya berapa. Nah, di sini. Nah, ini nilai di apotek, nilai di laborat, nilai di radiologi, dan nilai asetnya sekian. Nah, nanti total nilai aset kita berapa toh? Per masing-masing barangnya ada. Di bagian bawah ini kita tinggal tampilkan nilai persediaan saya totalnya ada berapa. Nah, ini nilai aset saya saat ini, sisa stoknya. Nah, ini ya. Terus kemudian juga kita sediakan untuk teman-teman di bagian keuangan ngecek, melacak, jangan-jangan ada barang atau obat yang sudah tidak bergerak dalam periode tertentu. Ya, kita menyebutnya sebagai dead stock atau stok mati. Menu di sini ada di menu D, di obat, alkes, BHP tidak bergerak. Pernah dipakai fiturnya? Belum pernah. Ada barangmu di bagian farmasi nggak pernah dipakai dalam waktu 1 tahun juga nggak pernah kedetek ya. Nah, ini bisa dicari dalam periode 12 bulan, 9 bulan ataupun 6 bulan. Nah, ini obat alkes BHP tidak bergerak. Nah, ini. Dari sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu terkait dengan alur di bagian logistik, baik dari sisi farmasi, logistik umum ataupun logistik dapur, caranya sama. Seperti itu. Dari penerimaan sampai nanti dilunasi atau dibayar. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan. Aman? Aman ya? Nah, kalau dari sisi hutang sudah aman, sekarang kita lanjut ke pengajuan biaya. Pernah pakai menu ini Bapak Ibu, ada namanya pengajuan biaya. Ini bisa digunakan Bapak Ibu kalau misalnya karyawannya pengen mengajukan biaya workshop, biaya pembelian barang atau yang lain, kita sudah sediakan ada namanya menu pengajuan biaya. Nah, sebagai contoh, ini diajukan oleh Susi Susanti. PJ terkaitnya siapa? PJ terkaitnya Anjasmara. Nah, urean apa? Workshop SIM RS Kanja. Tujuannya apa? IDRG volumenya 5, mau dikirim 5 orang.
harganya 4 juta. Nah, terus kemudian target sasarannya apa? Cashmic. Nah, dimasukkan lokasinya di mana, terus keterangannya di mana. Kalau sudah tinggal disimpan. Nah, nanti PPTK atau yang menyetujui mereka tinggal login dan setujui persetujuan pengajuannya. Nah, dalam hal ini adalah Anjasmara tadi ya. Nah, ada pengajuan nih sama dia, tinggal disetujui. Oh, dari 5 yang disetujui hanya 2 sama dia, dirubah totalnya jadinya 8 juta. Terus kalau sudah, nanti tinggal divalidasi oleh bagian keuangan untuk mengeluarkan uangnya. Nah, ini tadi dipilih datanya, diklik validasi. Nah, ini mau dikeluarkan pakai apa? Ya, pakai biaya workshop. Petugasnya atas nama siapa? Kalau sudah tinggal diklik tombol simpan. Nah, ini jadi data pengeluaran harian dan masuk ke data posting jurnalnya juga. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan terkait dengan pengeluaran harian dan juga pengajuan biaya. Ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Aman? Aman. Bapak Ibu di rumah sakit ada yang outsourcing. Outsourcing perusahaan kayak satpam, terus tenaga kebersihan, ada yang outsourcing? Ada. Nah, di Simmel saja kita sediakan fitur untuk merekap data tersebut. Kita menyebutnya sebagai data beban. Nah, ya. Biasanya kan itu kontrak tahunan. Nah, di sini namanya beban hutang lain. Nah, nanti bisa dibayar per bulan. Nah, kita sudah tender dengan pihak perusahaannya. Pemberi hutangnya dimasukkan di sini. Terus petugas yang mencatat atas nama siapa, biaya satpam 1 tahun. Nah, ini kalau mau outsourcing masukin nilai hutangnya berapa? Nilai hutangnya 30 juta. Nah, simpan. Nah, ini nanti di postingan jurnal kita akan langsung keluar ini. Nah, ini bebannya. Nah, nanti bayar tiap bulannya bagaimana? Nah, ini tinggal kita cari dari tanggal berapa. Terus kemudian kalau sudah saat bayar kita pilih datanya, kita klik kanan, bayar beban hutang lain. Nah, seperti ini. Atau kita tinggal buka bayar beban hutang lain, tinggal dimasukkan nomor hutangnya, kemudian kita klik tombol centang. Ya. Cara yang pertama tadi seperti ini. Ini kita punya data beban hutangnya, saya klik kanan, bayar beban hutang. Ini pembayaran di Oktober. Nomor buktinya ada nomor bukti transfernya. Kita bayar 4 juta. Ini seandainya bayarnya nyicil tiap bulan, tapi kalau misalnya mau langsung ya dipersilakan. Langsung totalnya berapa? Nah, tak masukkan tes ya. Nah, ini proses pembayarannya. Nah, nanti hutangnya secara otomatis akan berkurang. Nah, ini kalau kita cermin, nah ini hutangnya sudah berkurang. Terus kemudian di data postingan jurnal kita secara otomatis masuk. Nah, ini data posting jurnal kita otomatis masuk di sini. Tuh. Bayar beban hutang lain dengan nomor hutang sekian. Dan secara otomatis juga dari semua aktivitas tadi Bapak Ibu. Nah, ini nanti di buku besarnya masuk. Ini kita cari beban hutang. Nah, ini kita centang. Ini di buku besarnya. Ini karena baru satu transaksi, sebelumnya kita hapus ya. Dan di laporan keuangan baik laba rugi, perubahan modal dan neracanya, dia juga secara otomatis masuk dari semua aktivitas yang tadi kita lakukan. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu bagian keuangan atau IT atau yang lain? Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Aman? Itu ada belakang. Sebentar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tahu. Yang mau saya tanyakan untuk kode akun itu bisa nggak kita sampai turunannya menjadi misalnya pendapatan kamar ya? Pendapatan kamar itu kamar BPJS atau kamar umum, kira-kira gimana? Bisa nggak? Kalau untuk sementara baru terhitung di satu akun, makanya tadi ada yang nanya. Bisa nggak Mas dibuatkan yang seperti ini? Jadi di pengaturan rekening tadi ya, itu mungkin next fitur selanjutnya. Cuma memang ini harus ngikut juga kemampuan rumah sakitnya. Nah kalau di kita kan baru dihitung di beban kamarnya satu akun, tidak kita pecah antara BPJS dengan umum. Kalau mau seperti itu nanti ya dipecah per akun ini, tapi saya nggak yakin sebenarnya rumah sakit kuat, itu aja. Bisa dibuatkan, tapi saya nggak yakin kuat karena transaksinya saat ini pun di bagian farmasi banyak yang macet-macet di rumah sakitnya. Jadi begitu nyimpan harus di restart server baru bisa. Ya seperti itu. Nah, mungkin kedepannya kalau memang dari sisi infrastruktur sudah kuat kita lanjutkan untuk yang ini. Gitu. Cek. Silahkan ada lagi Bapak Ibu. Silahkan bagian depan. Ya, untuk farmasi di bagian obat liter itu kan masuk juta. Lah itu apa ada kopi resepnya untuk obatnya itu? Kalau racikan kan di fiturnya belum ada di sini. Oh ya, untuk racikan fiturnya belum ada. Nanti kedepannya kita sediakan. Cek. Aman Bapak Ibu, sudah tidak ada? Kalau sudah tidak ada mungkin tutup Pak Gus ya. Sekalian foto-foto ya. Oh iya Bapak Ibu, nanti setelah maghrib Pak Gus ya, itu di Sambala atau yang satunya Pak? Biasanya kan di satunya yang bakar-bakaran Sambala. Biasanya di akhir workshop untuk isi meres KJ itu ada barbecue ya. Nanti di Sambala atau di restoran satunya nanti bisa dicek. Kalau nggak ada tinggal tagih Mbak bagian bakar-bakarnya sebelah mana. Biasanya di kita ada barbecue untuk malam terakhir ya. Silahkan nanti dihabiskan. Terima kasih Bapak itu semua. Kita lanjut dengan foto-foto Pak Gus ya. Iya. Saya kembali ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.